Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Otom Bukhori SPD, guru SMP Negeri 77 Jakarta. Hari ini anak-anakku kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Ada sebuah pertanyaan besar, mengapa manusia harus bereproduksi? Tentu dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk memperbanyak diri, untuk mempertahankan jenisnya agar tetap lestari. Berbeda dengan tumbuhan dan hewan, manusia hanya mampu bereproduksi dengan cara generatif atau seksual. Kalau hewan dan tumbuhan, dia bisa melakukan memperbanyak diri atau bereproduksi dengan dua cara, yaitu dengan cara vegetatif, tidak kawin atau aseksual, dan ada pula dengan cara kawin atau seksual. Topik pada hari ini, pembahasan kita adalah sistem reproduksi pada manusia. Maka apabila manusia ingin memperbanyak dirinya, maka apabila manusia ingin agar jenisnya tetap lestari, maka yang harus dilakukan, karena manusia adalah makhluk yang paling mulia di sisi Tuhan, makhluk yang paling sempurna di sisi Tuhan, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pintu yang harus dia buka adalah pintu pernikahan. Jangan lakukan memperbanyak keturunan apabila belum melakukan pernikahan agar mendapatkan keturunan yang baik. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi. Simak baik-baik agar nanti di ulangan harian, harapan saya Anda akan dapat nilai sempurna, semuanya dapat nilai 100 semua ya. Oke, kita lanjutkan. Materi sistem reproduksi pada manusia ada pada KD 3.1 dan KD 4.1. Hari ini saya akan membahas tentang proses terbentuknya sperma dan ovum, kemudian bagian dan fungsi alat reproduksi, ada proses kehamilan, ada proses terjadinya bayi kembar, ada menstruasi, dan yang terakhir untuk pertemuan kedua nanti kita akan bahas tentang macam-macam penyakit dan upaya pencegahannya yang terjadi pada alat reproduksi manusia. Anak-anakku, manusia mampu bereproduksi jika laki-laki memiliki alat reproduksi dan alat reproduksinya mampu memproduksi sperma. Kapan sperma bisa diproduksi? Saat laki-laki masuk ke dalam fase atau usia akil balik. Biasanya laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Kemudian ada wanita yang memiliki alat reproduksi dan alat reproduksinya mampu memproduksi ovum. Kapan wanita alat reproduksinya memproduksi ovum? Sejak wanita sudah menstruasi, maka disitulah ovum atau sel telur diproduksi oleh alat reproduksi wanita yang disebut ovarium. Kalau pada laki-laki, alat reproduksi bagian mana yang memproduksi sperma? Yaitu bagian testis. Dua manusia antara laki-laki dan wanita ini ketika sudah dewasa, ketika mereka saling mencintai, kemudian mengikat janji untuk menikah, memiliki tujuan yang sama untuk bahagia dunia dan akhirat, maka ketika bereproduksi, laki-lakinya mengeluarkan sperma dan wanitanya mengeluarkan ovum, pertemuan antara sperma yang dikeluarkan oleh laki-laki dan ovum yang dikeluarkan oleh wanita disebut fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah proses bertemunya sperma dan ovum. Di mana proses fertilisasi itu terjadi? Terjadi di bagian alat reproduksi wanita yang disebut ovidum. Jadi fertilisasi adalah proses bertemunya sperma dengan ovum yang terjadi di alat reproduksi wanita yang kita sebut sebagai ovidum. Kemudian hamil dan akhirnya muncullah yang didamba-dambakan, lahir ke dunia hasil buah cinta dari sang laki-laki yang berstatus jadi suami dan sang wanita yang sudah berstatus sebagai seorang istri.
Anak-anakku, bagaimana sperma itu terbentuk? Nah, ini gambar spermanya anak-anakku. Dan bagaimana ovum atau sel telur itu terbentuk? Dan ini adalah gambar ovum yang diserang, yang diserbu oleh jutaan sperma yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki yang berstatus sebagai suami tadi, yang memang sekali ejakulasi mengeluarkan ratusan juta sperma dari laki-laki yang sehat. Spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang terjadi dalam tubulus seminiferus. Di manakah tubulus seminiferus? Berada di bagian testis laki-laki yang berjumlah 2 normalnya. Bagaimana tahap pembentukan dari sperma? Tahap pembentukan dari sperma yang pertama adalah, kita lihat skemanya, tahap pembentukan spermatogenesis. Yang pertama ada spermatogonium bersifat diploid, atau kita tulis biasanya dengan huruf 2N. Kemudian melakukan pembelahan mitosis. Nanti apa itu pembelahan mitosis akan kita jelaskan. Kemudian membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer bersifat diploid, masih bersifat diploid, berarti 2N tetap. Kemudian spermatosit primer ini membelah menjadi 2, yaitu menjadi spermatosit sekunder, sudah bersifat haploid, berarti N saja di sini dan di sini pula N. Kemudian spermatosit sekunder membelah menjadi 2, spermatosit sekundernya kembali membelah menjadi 2, melakukan pembelahan meiosis yang kedua. Spermatosit sekunder ini menjadi spermatid semua yang bersifat haploid. Kemudian berdiferensiasi menjadi sperma-sperma. Dari satu induk sperma yang kita sebut spermatogonium bisa membelah menjadi 4 sel sperma. Nah, apa yang dimaksud dengan pembelahan mitosis? Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang memiliki ciri-ciri kedua sel anakannya terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya atau bersifat diploid. Terus apa bedanya dengan pembelahan meiosis? Pembelahan meiosis adalah memiliki ciri-ciri menghasilkan sel anak yang jumlah kromosomnya setengah dari jumlah kromosom sel induk atau bersifat haploid. Jadi ciri-cirinya sudah bisa kita deteksi. Kalau mitosis adalah bersifat diploid atau 2N, sedangkan meiosis bersifat haploid atau N. Mari kita lanjutkan anak-anakku ke pengertian apa itu oogenesis. Pada wanita ada proses yang disebut oogenesis. Apa itu oogenesis? Oogenesis adalah sebuah proses pembentukan sel kelamin wanita yang kita sebut ovum atau sel telur yang terjadi di dalam ovarium. Ovarium itu adalah salah satu organ bagian dari alat reproduksi wanita yang memproduksi ovum. Bagaimana tahap pembentukan dari proses oogenesis? Mari kita simak baik-baik anak-anakku ya. Tahap pembentukan dari oogenesis yang pertama adalah ada oogonium sebagai induk dari ovum. Ada oogonium sebagai induk dari ovum, kemudian membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Kemudian oosit primer membelah secara meiosis yang pertama, yang satu menjadi oosit sekunder, yang satunya menjadi badan polar. Kemudian oosit sekunder dan badan polar melakukan pembelahan meiosis yang kedua. Oosit sekunder membelah meiosis yang kedua menjadi satu ovum dan satu badan polar. Artinya, kalau kita menyimpulkan dari proses pembentukan sel telur atau ovum atau yang kita sebut dengan oogenesis, maka dari sel induk telur akan menjadi satu telur.
Bagian dan fungsi alat reproduksi manusia. Ini hal yang paling penting kita bahas agar kita nanti mampu menghargai apa yang dikaruniakan oleh Tuhan, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita yang berkaitan dengan alat reproduksi yang kita miliki, agar terus dijaga dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita nanti di masa yang akan datang. Ada alat reproduksi laki-laki, ada alat reproduksi wanita. Ini adalah gambar dari alat reproduksi laki-laki. Saya akan jelaskan satu persatu. Bagian luar tempat bulu tumbuh disebut skrotum. Kemudian di dalam skrotum ada, biasanya di laki-laki ada biji 2 yang harus sama besar ukurannya. Jumlahnya 2 bagi yang normal. Ada yang dikaruniakan 1, ada yang dikaruniakan 3. Maka bersyukur kalau kita diberikan testisnya berjumlah 2. Harus sama-sama ukurannya ya anak-anakku. Testis ini yang jumlahnya ada 2 adalah alat organ laki-laki yang berfungsi memproduksi sperma. Kemudian sperma yang sudah diproduksi dimatangkan oleh epididymis. Setelah matang, kemudian disalurkan spermanya melalui saluran vas deferens. Jadi saluran vas deferens ini yang menghubungkan antara epididymis dengan vesicula seminalis bahkan sampai ke uretra. Kemudian di vesicula seminalis sperma ditampung sementara. Kemudian diberikan warna putih-putihan oleh kelenjar prostat, kemudian dia licin dan akhirnya dikeluarkan melalui saluran uretra, ini saluran uretranya sampai ke penis sebagai alat kopulasi dan dikeluarkan spermanya. Alat reproduksi wanita sekarang. Alat reproduksi wanita ada bagian yang kita sebut ovarium. Ini ovarium itu fungsinya sebagai tempat produksi sel telur atau ovum. Kemudian ovumnya dikeluarkan melalui saluran telur atau kita sebut dengan oviduk, kanan dan kiri ya, ada 2 ovariumnya, kanan dan kiri. Kemudian ada saluran telurnya kanan dan kiri juga sama. Ini saluran telur kita sebut sebagai oviduk, kata lainnya adalah tuba fallopi. Kemudian ada badan uterus atau kata lainnya adalah rahim. Kemudian ada dinding endometrium yang akan meluru bersama darah. Ketika sel telur atau ovum tidak dibuahi oleh sperma, maka yang terjadi adalah dinding endometriumnya akan meluru bersama dengan darah menstruasi. Baik, kita lanjutkan anak-anakku untuk pembahasan berikutnya. Ini secara detail, secara rinci fungsi-fungsi dari bagian-bagian alat reproduksi laki-laki. Yang pertama adalah skrotum yang tadi berada di bagian luar tempat tumbuh bulu. Fungsinya adalah menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma dan sebagai pelindung dan pembungkus testis. Kemudian apa fungsinya testis? Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian setelah diproduksi kita ke epididymis, fungsinya adalah tempat penyimpanan sperma sementara dan mematangkan sperma. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens adalah saluran penghubung antara epididymis, tempat mematangkan sperma, sampai ke saluran kencing atau saluran sperma yang kita sebut sebagai uretra. Kemudian ada vesicula seminalis. Apa itu vesicula seminalis? Vesicula seminalis itu adalah kantong kecil yang menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma atau menyimpan sperma sementara. Kemudian ada kelenjar prostat. Apa fungsinya kelenjar prostat? Kelenjar prostat ini berfungsi untuk menghasilkan cairan keputih-putihan yang bersifat asam. Mungkin bagi laki-laki sudah tahu ya, yang merasa dirinya laki-laki, bahwa spermanya pasti berwarna keputih-keputihan seperti susu, kemudian licin. Nah, licinnya itu, lendirnya itu dari mana? Ternyata dari peran kelenjar koperi yang bersifat basah. Lalu
ada saluran uretra yang kita sebut tadi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin yang nanti disemburkan melalui penis sebagai alat kopulasi untuk dimasukkan ke dalam vagina sebagai alat penerima saluran dari sperma seorang suami kepada istrinya. Oke, baik. Anak-anakku, kita sekarang akan membahas bagian-bagian penting dari organ reproduksi wanita. Yang pertama adalah ovarium. Tadi ovarium itu jumlahnya ada 2 di sebelah kanan dan sebelah kiri, anak-anakku ya. Fungsinya adalah untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Kemudian setelah diproduksi dikeluarkan, dia berdiam diri di oviduk. Oviduk itu adalah saluran telur atau kita sebut sebagai, kata lainnya adalah tuba falopi. Jadi ovarium memproduksi sel telur, kemudian disalurkan menuju saluran telur yang kita sebut oviduk atau tuba falopi. Di situ telur berdiam diri. Kenapa berdiam diri di situ? Dia menunggu datangnya sperma. Jadi nanti bertemunya sperma dengan sel telur terjadi di oviduk yang kita sebut sebagai proses fertilisasi atau pembuahan. Saya ulangi, fertilisasi atau pembuahan terjadi di oviduk. Apa itu pengertian fertilisasi? Pengertian fertilisasi atau pembuahan adalah bertemunya sel telur dengan sel sperma. Kalau sudah ketemu, maka sang istri akan hamil. Ya, kalau tidak pernah ketemu sperma, tidak pernah ketemu dengan sel telurnya, maka istrinya tidak akan pernah hamil. Maka pada siklus 28 hari terjadilah menstruasi. Menstruasi itu berarti terjadi karena sperma tidak kunjung membuahi sel telur. Organ reproduksi yang penting berikutnya adalah uterus atau kita kenal dengan rahim. Apa itu fungsinya dari uterus? Uterus itu fungsinya adalah tempat tumbuh dan berkembangnya janin selama kehamilan. Jadi selama 9 bulan kita akan berada dalam kandungan yang kita sebut sebagai rahim atau kata lainnya adalah uterus. Kemudian organ penting berikutnya adalah lapisan endometrium atau kita kenal dengan dinding endometrium, adalah lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluru saat menstruasi. Nah, meluru saat menstruasi. Saya ulangi kembali, menstruasi itu terjadi karena sel telur yang diproduksi oleh seorang wanita tidak kunjung dibuahi, tidak kunjung bertemu dengan sperma. Maka dalam siklus 28 hari seorang wanita pasti akan mengalami menstruasi apabila sel telurnya tidak kunjung dibuahi oleh sperma. Organ yang penting berikutnya adalah serviks. Apa itu serviks? Serviks adalah struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Kita sebutnya mulut rahim. Yang berikutnya adalah vagina, saluran berbentuk V yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi yang kita sebut sebagai organ reproduksi wanita bagian luar adalah vagina. Anak-anakku, semoga penjelasan tadi sudah mampu kita kuasai baik-baik ya. Kalau masih belum paham, putar terus videonya, simak baik-baik dan jangan lupa baca modulnya. Baik, ada sebuah pertanyaan, bagaimana proses kehamilan? Ini hal yang sangat dirindukan oleh pasangan suami istri atau pasutri. Bagaimana proses kehamilan itu untuk mendapatkan keturunan? Baik, kita akan jelaskan. Semoga nanti penjelasan ini mampu membantu sebagai pengetahuan dasar kita bagi anak-anak SMP ku kelas 9 SMP Negeri 77 Jakarta ya. Laki-laki yang tadi saya sebutkan, laki-laki itu punya alat reproduksi namanya testis. Testis memproduksi sperma. Kemudian ada ovarium, alat reproduksi dari wanita. Alat reproduksi wanita ini yang memproduksi ovum atau kita kenal dengan sel telur. Proses ovum bertemu dengan sperma atau proses sperma bertemu dengan ovum yang terjadi di oviduk
kita sebut sebagai fertilisasi. Ini awal di mana kehamilan terjadi. Ketika sperma dan ovum bertemu disebut fertilisasi dan terjadi di oviduk, maka sperma dan ovum berubah menjadi zigot. Zigot kemudian berubah menjadi embrio, embrio berubah menjadi berkembang menjadi morula, kemudian morula berkembang menjadi blastula, blastula berkembang menjadi gastrula, gastrula berkembang menjadi janin, yang proses ini memerlukan 9 bulan sehingga wanita atau istri mengandung rata-rata semuanya dalam usia 9 bulan dalam rahim atau uterus. Begitu luar biasa terbentuknya manusia, karena Tuhan Maha Besar, Allah Maha Besar. Ternyata kita adalah anak-anak yang dulu selama berada dalam rahim seorang ibu merasa tenang, merasa bahagia. Pertama kali kita diberikan nyawa pas umur 4 bulan dalam kandungan, dan itulah awal kehidupan pertama kali semua manusia di muka bumi ini. Oke. Bayi kembar. Bayi kembar itu ada 2 macam. Yang pertama adalah bayi kembar monozigot. Apa itu bayi kembar monozigot? Bayi kembar monozigot atau bayi kembar yang identik, atau bayi kembar yang sama, atau bayi kembar yang mirip, adalah bayi kembar yang berasal dari satu sperma dan satu sel telur, kemudian dia membelah menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, yang nantinya begitu lahir ternyata mirip semua wajahnya, mirip semua paras wajahnya, dan biasanya terjadi jenis kelaminnya sama. Itu kita sebut sebagai bayi kembar monozigot atau bayi kembar identik atau bayi kembar yang mirip. Jadi kalau Anda melihat ada bayi kembar yang mirip, berarti itu adalah bayi kembar monozigot atau bayi kembar identik yang berasal dari satu sperma dan satu sel telur orang tuanya, kemudian membelah jadi 2, membelah jadi 3, membelah jadi 4, dan seterusnya. Bayi kembar yang kedua adalah bayi kembar dizigot atau fraternal. Adalah bayi kembar yang berasal dari sperma dan sel telur yang berbeda. Ini yang menyebabkan ada bayi kembar kok tidak sama, ada bayi kembar kok beda, ada bayi kembar kok tidak mirip. Itu kita sebut sebagai bayi kembar dizigot, bayi kembar fraternal, karena berasal dari sperma dan sel telur yang berbeda. Baiklah, anak-anakku, ini menjadi pembahasan terakhir pertemuan pada video pembelajaran Pak Otom Bukhori. Karena sistem reproduksi pada manusia akan saya bagi menjadi 2 video pembelajaran. Yang pertama adalah video yang sekarang kita buat, dan camkan baik-baik, terus kalau memang belum paham diulangi lagi untuk dihidupkan atau di setel ya. Baik, menstruasi. Menstruasi atau kita sebut di sini ada pembalut. Ini darah-darah menstruasi. Kemudian apa sih itu menstruasi? Menstruasi adalah peristiwa keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim dikarenakan sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Tadi di awal sudah Bapak jelaskan bahwa menstruasi itu terjadi pada wanita yang sudah memproduksi sel telur, tapi sel telurnya tidak kunjung dibuahi, tidak kunjung diapelin sama sperma. Maka dalam siklus 28 hari sel telurnya meluruh bersama dengan dinding-dinding endometrium, kemudian keluarlah melalui saluran yang kita sebut vagina. Itulah menstruasi. Baik anak-anakku, demikian pembahasan kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi, kalau memang belum jelas, barangkali terlalu cepat Bapak menjelaskan, diulangi lagi, di setel lagi, di play lagi, diulangi lagi. Semoga ini menjadi kebermanfaatan buat kita semua. Semoga Anda nanti mendapatkan kesuksesan semua, minimal ulangan hariannya KKM,
KKM IPA adalah 100. Maka di bawah alam sadar kita, mari kita ciptakan bahwa nilai terkecil yang harus saya dapatkan adalah 100. Sukses untuk kita semua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.